Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marliana Setianingsih dari program S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kampus Kebumen Universitas 11 Maret dengan nomor induk K7120161. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dosen pengampu yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan sedikit materi mengenai bentuk-bentuk identitas nasional bangsa Indonesia. Nah, sebelum memasuki materi, saya ingin bertanya, apa itu identitas nasional? Kalau ada yang tahu, bisa langsung jawab ya di kolom komentar. Yuk kita bahas. Identitas nasional secara etimologis berasal dari kata identitas dan kata nasional. Kata identitas berasal dari bahasa Inggris identity yang memiliki pengertian secara harfiah, ciri, tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang, kelompok, atau sesuatu sehingga membedakan dengan yang lain. Sedangkan kata nasional merujuk pada konsep kebangsaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa identitas nasional adalah ciri, tanda, atau jati diri yang melekat pada suatu negara sehingga membedakan dengan negara lain. Identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lain. Nah, apa sih bentuk-bentuk identitas nasional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia? Yuk kita simak. Yang pertama yaitu bahasa nasional bahasa Indonesia. Bahasa merupakan unsur pendukung identitas nasional yang lain. Bahasa dipahami sebagai sistem perlambang yang secara arbiter dibentuk atas unsur-unsur ucapan manusia dan yang digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia. Di Indonesia, bahasa nasional yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang berasal dari rumpun Melayu yang tumbuh dan berkembang sejak zaman dahulu yang sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan. Perkembangan bahasa Melayu mendorong tumbuhnya rasa persatuan dan persaudaraan bangsa Indonesia. Komunikasi antar perkumpulan yang bangkit pada masa itu menggunakan bahasa Melayu sehingga secara sadar para pemuda yang tergabung dalam perkumpulan itu mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan Indonesia. Bahasa Indonesia diangkat dan diikrarkan pada Kongres Pemuda II yang bertepatan pada tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia kemudian dijadikan sebagai salah satu identitas nasional dan merupakan jati diri dan salah satu alat pemersatu bangsa. Yang kedua, yaitu bendera negara sang merah putih. Bendera adalah salah satu identitas nasional karena bendera merupakan suatu simbol negara agar berbeda dengan negara yang lain. Bendera merah putih pertama kali dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Bendera merah putih yang dikibarkan pada saat itu dijahit oleh Ibu Fatmawati yang merupakan istri dari Presiden pertama Republik Indonesia yaitu Bapak Soekarno. Bendera yang dikibarkan pada saat proklamasi kemudian disebut sebagai bendera Sang Saka Merah Putih yang kini disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta. Warna merah berarti berani yang melambangkan tubuh manusia, sedangkan warna putih berarti suci yang melambangkan jiwa manusia. Keduanya saling melengkapi dan menyempurnakan Indonesia. Yang ketiga adalah lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya.
Indonesia Raya merupakan lagu kebangsaan negara Indonesia yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Lagu ini pertama kali dinyanyikan pada saat berlangsungnya Kongres Pemuda II yang bertepatan pada tanggal 28 Oktober 1928. Selanjutnya, lagu Indonesia Raya selalu dinyanyikan pada setiap upacara kenegaraan. Setelah Indonesia merdeka, lagu ini ditetapkan sebagai lagu kebangsaan yang memperlambangkan persatuan bangsa. Yang keempat adalah lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah burung Garuda yang sudah dikenal melalui mitologi kuno dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu kendaraan Wisnu yang menyerupai burung elang Raja Wali. Garuda digunakan sebagai lambang negara untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah negara yang besar dan negara yang kuat. Warna keemasan pada burung Garuda melambangkan keagungan dan kejayaan. Garuda memiliki paruh, sayap, ekor, serta cakar yang melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, antara lain 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 8 helai bulu pada ekor, 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor, serta 45 helai bulu di leher. Sehelai pita putih dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika berwarna hitam dicengkeram oleh kedua cakar Garuda Pancasila. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan kutipan dari Kakawin Sutasoma karya Empu Tantular yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Kemudian, perisai berbentuk jantung yang digantungkan pada leher Garuda merupakan lambang perjuangan, pertahanan, dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan. Sedangkan di tengah-tengah perisai terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan garis khatulistiwa yang menggambarkan lokasi negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu negara tropis yang dilintasi garis khatulistiwa yang membentang dari arah timur ke arah barat. Kemudian pada perisai terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila, yaitu yang pertama dasar ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan cahaya yang berbentuk bintang yang bersudut 5. Yang kedua, dasar kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan tali rantai yang bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai. Kemudian yang ketiga, dasar persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai. Yang keempat, dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai. Terakhir, yang kelima, dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan padi dan kapas di bagian kanan bawah perisai. Lambang Garuda ini dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak yang kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno dan diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara pertama kali pada sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat yang bertepatan pada tanggal 11 Februari 1950. Dengan demikian dapat diketahui bahwa lambang negara tidak dapat dipisahkan dari dasar negara. Yang kelima, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan kutipan dari Kakawin Sutasoma karya Empu Tantular. Kata Bhinneka memiliki arti beraneka ragam atau berbeda-beda, sedangkan kata tunggal berarti satu dan kata ika bermakna itu. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika diartikan beraneka satu itu, yang bermakna meskipun berbeda-beda tapi hakikatnya tetap satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk
melambangkan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam ras, budaya, bahasa daerah, agama, suku bangsa, dan kepercayaan. Yang keenam, dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Pancasila adalah kumpulan nilai atau norma yang meliputi sila-sila Pancasila sebagaimana yang telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang telah ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila memiliki sebutan atau fungsi dan kedudukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, ideologi nasional, falsafah negara, pandangan hidup bangsa, dan masih banyak lagi. Rakyat Indonesia menganggap bahwa Pancasila sangat penting dikarenakan keberadaan Pancasila dapat menjadi perekat dan pemersatu bangsa serta dapat menjadi identitas nasional. Yang ketujuh, konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai hukum dasar negara dan identitas nasional Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar merupakan suatu hal yang sangat penting dan vital dalam suatu pemerintahan negara yang merdeka. Dengan adanya konstitusi dalam suatu negara yang merdeka, menandakan bahwa negara ini sebagai negara konstitusional yang menjamin kebebasan rakyat Indonesia untuk memerintah diri sendiri. Yang kedelapan, bentuk negara adalah kesatuan republik. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kemudian menurut Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik dengan sistem desentralisasi. Desentralisasi adalah sistem di mana daerah-daerah diberi kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang dinamakan dengan daerah otonom atau otonomi daerah. Sistem pemerintahan negara Indonesia adalah sistem presidensial. Sistem presidensial ini dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum dengan masa jabatan 5 tahun dalam satu periode. Yang kesembilan, konsepsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara secara etimologi berasal dari bahasa Jawa. Wawas artinya pandangan, nusa yang berarti kesatuan kepulauan, dan antara yang bermakna dua samudra. Jadi pengertian secara umum dari wawasan Nusantara adalah cara pandang atau cara melihat kesatuan kepulauan yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia, dan juga dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Yang ke-10, kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Indonesia terdiri dari beragam ras, budaya, bahasa daerah, agama, suku bangsa, dan kepercayaan. Kebudayaan daerah yang ada di masing-masing wilayah berbeda, dalam arti mempunyai ciri tersendiri. Karena mempunyai kekhasan pada masing-masing daerah, maka kebudayaan daerah dijadikan sebagai budaya nasional dan identitas bangsa. Nah, seperti yang bisa dilihat, ada dua gambar. Yang pertama yaitu tari saman, dan yang kedua adalah pertunjukan wayang kulit. Keduanya merupakan salah satu contoh kebudayaan daerah yang kini menjadi kebudayaan nasional bangsa Indonesia. Nah, itulah sedikit materi yang dapat saya sampaikan mengenai bentuk-bentuk identitas nasional bangsa Indonesia. Semoga dapat bermanfaat
dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam bertutur kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.